Obrolan santuy. Di waktu kita ngetek video ini lagi rame banget, ada berita di salah satu SMA di Jakarta ada pengeboman yang dilakuin sama salah satu muridnya sendiri yang karena diduga sebagai korban perundungan gitu. Balik lagi akar kasusnya bullying ya, karena emang gak ada habis-habisnya bullying ini. Kemarin kita juga sempat berduka cita karena teman kita juga tuh Timothy ya? Timothy. Ya, dari Universitas Udayana juga meninggal dunia karena akibat kasus perundungan atau bullying. Dan berapa juga kayaknya benar-benar emang lagi rame ini kasus perundungan alias bullying ini gitu. Ini di SMK 72 Kelapa Gading ya? SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara ya. Lagi-lagi kasus bullying yang mengakibatkan yang tadinya mungkin untuk candaan tapi berakibat fatal ya. Karena kasus ini juga jadi ada wacana kalau misalkan pemerintah khususnya langsung dari Presiden Prabowo katanya bakalan ngebatasin game perang karena dianggap bisa memicu kekerasan di kalangan generasi muda gitu. Gimana sih menurut kalian, masa game lagi yang disalahin ya? Sebenarnya sih kurang masuk sih menurut gue ya. Karena jadi menurut gue kan dengan kejadian di SMA 72 Jakarta ini, apalagi kemarin kan bukan hanya yang pertama, udah banyak kan. Sebenarnya itu bukan hanya ledakan bom sih. Sebenarnya itu menurutku adalah gambaran bahwasanya sekolah yang harusnya jadi tempat ternyaman ya, rumah kedua bagi siswa untuk cerita kan, malah jadi tempat yang mengerikan. Jadi sebenarnya di situ sih apa ya bahasanya, titik permasalahannya yang tadinya sekolah tempat bercerita tapi jadi tempat yang menyeramkan bagi sebagian orang ya. Akibatnya mungkin tadi yang merasa terluka, marah besar, akhirnya bom itu diledakkan. Jadi menurutku itu bukan ledakan bom sih, tapi ledakan amarah yang mungkin ditahan selama ini akhirnya meledak. Bener, karena kalau emang motifnya karena bullying berarti sebenarnya ada masalah yang lebih urgent untuk diperbaiki, untuk diperhatikan gitu daripada sekedar lagi-lagi game yang disalahin. Sebenarnya pelarangan game perang ini tuh udah dari sering kan? Wacana lama. Karena setiap ada masalah kayak kekerasan anak muda tuh yang disalahin selalu game. Padahal mungkin bukan yang salah permasalahan ya. mungkin yang salah emang karena lingkungannya gitu, nggak terlalu memerhatikan si anak tersebut gitu. Apalagi gini kan maksudku, mungkin kalau dulu terkait bullying ini mungkin dianggap masalah sepele ya. Kalau sekarang itu kayaknya udah beda dan bullying ini bisa dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab masalah utama lah yang terjadi di sekolah, baik itu kenakalan, baik itu pencurian dan lain-lain. Mungkin bullying ini yang jadi awal penyebabnya sih menurutku. Jadi kalau nyalain game kurang tepat sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana penanganan stop bullying dan lain sebagainya sih, penanganan sebelum terjadi bullying itu sih sebenarnya yang lebih tepat sih. Karena pun kita kecil kayak main game kayak apa sih, kayak perang-perangan Metal Slug ya, dulu Metal Slug kan masih Nintendo dulu kan, Point Blank. Ya kita nganggapnya kayak ya itu cuma game gitu, nggak ngaruh kok gitu ke apa sih istilahnya, kayak kehidupan kita, ntar kita mau jadi si inilah si itulah gitu. Bahkan ada riset dari salah satu American Psychological Association nyebut kalau hubungan antara game kekerasan dan perilaku agresif tuh lemah banget sebenarnya, nggak terlalu sebegitu berpengaruhnya gitu. Yang lebih berpengaruh tuh justru lingkungan sosial dan keluarga gitu. Balik lagi ya berarti kan emang yang perlu diperhatiin lingkungannya, nggak cuman game gitu. Dan ya, jadi kan aku juga dapat data sih dari, kalau nggak salah dari Komnas HAM Perlindungan Anak. Jadi 41% anak di Indonesia itu udah pernah mengalami perundungan, baik itu secara visual, verbal dan lain sebagainya. Jadi dan itu yang lebih parahnya, mereka itu lebih memilih diam daripada mempublis itu. Mungkin di situ sih akar masalahnya. Tapi ada satu hal yang buat aku menarik, yang perlu dibahas. Mungkin dulu zaman kita mungkin milenial ataupun baby boomers, orang tua kita itu kan mungkin sering tuh bully dan lain-lain. Tapi kenapa sih efeknya nggak sedominan ini? Jadi menurut kalian itu gimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih sekarang gimana ya, kayak either si anak itu anak yang punya power atau privilege gitu. Jadi itu mereka bisa kayak ngebuat seorang si korban ini untuk diam gitu, kayak lo gue bully tapi lo nggak boleh bilang siapa-siapa karena gue punya privilege gitu. Bapak gue inilah, bapak gue itulah, pasti gitu. Itu yang menyebabkan tuh pertama tuh pasti kayak
si korban tuh nggak mau ngomong gitu karena takut gitu. Takut ya? Takut. Kalau Ebi gimana, Bi? Kalau menurutku sih kenapa ini Beda ya? bisa mungkin banyak yang bilang juga ya katanya anak zaman sekarang tuh kayak terlihat lemah gitu, padahal nggak begitu sih, karena udah semakin ada medsos yang makin Betul. berkembang gitu, Gitu. terus lingkungan yang kayaknya tekanannya makin tinggi tapi empatinya tuh makin Betul. tipis gitu. Jadi ya si apa namanya korban bully ini tuh lebih memilih Efeknya dia lebih ya? udah diem aja, gue coba ngadepin ini sendiri aja, padahal itu salah Betul, sih betul. sebenarnya. Iya sih, karena kan kebetulan aku kan Bi dulu kan, kalau teman-teman tahu ya, di SMA dulu ada duta genre kan. Aku salah satu dari bagian daripada itu di tahun 2017 dan sering jadi konselor dari teman-teman sekolah. Jadi ada beberapa hal yang aku riset situ kan. Jadi kenapa sih bullying pada saat pada anak-anak generasi milenial ini jadi pengaruh penting ya, jadi pengaruh bahaya ya. Jadi pertama mungkin tadi dari sisi apa ya tadi, lingkungan. Kan kalau dulu anak Gen Z kayak kita ya nyelesain masalah itu secara langsung tuh. Ya. Kita jarang tuh mendam-mendam. Paling kalau ada masalah paling bantet kita selesai berkelahi kan dan lain-lain. Intinya kita sampaikan. Nggak benar juga sih Ya, sebenarnya. sebenarnya tapi Emang nggak benar. selesai di sana kan sebenarnya Iya, satu iya. itu. Terus yang kedua medsos sih. Jadi maksudku kebanyakan mereka ini kan bukan yang nyerang itu bukan hanya teman-teman yang bisa dilihat secara visual, secara apa langsung ya, tapi lebih ke ada apa ya, netizen Iya, yang iya. komen dan lain-lain, dan itu membekas tuh. Maksud aku jejaknya itu terus terus terulang. Jadi kalau ada orang komen tuh bisa apa ya, maksudnya nggak hilang tuh. Jejak digital tuh jejak susah digital, ya. hilang. Iya. Dan juga empati dan juga rasa empati dan juga rasa kepedulian teman-teman sebaya ataupun gurunya juga menurutku agak kurang dibanding zaman kita dulu sih. Mungkin lebih ke situ sih penyebabnya kenapa bullying ini sangat efeknya ya sangat luar biasa, bisa mengakibatkan pembunuhan dan ini ya pengeboman kan. Jadi artinya luar biasa efeknya bullying ini sih. Itu menurutku sih perbandingan yang aku rasakan dulu dengan yang sekarang sih. Nih, tapi ya sebenarnya ada yang perlu harus lebih dikhawatirkan ya. Kalau menurut gue, mungkin yang harus lebih diperhatikan tuh sistem dukungan di sekolah gitu kan. Kayak di sekolah tuh ada namanya bimbingan konselor ya, BK. itu ya. BK. Mungkin itu gue nggak tahu sih, karena gue juga nggak ngalamin sekolah di zaman sekarang. So tua banget sih ngomongnya. Tapi yang maksudnya nggak, mungkin itu si BK itu nggak berperan aktif gitu untuk apa ya, ikut mendevelop si para siswa ini gitu. Padahal kalau misalkan ada anak yang bisa bawa bom ke sekolah, berarti kan itu ada tandanya udah ada rasa sakit gitu yang nggak kesampaian gitu. Jadinya Meledak mungkin tadi benar kayak Mas Betul. Rian, ini bukan ledakan bom, mungkin ini ledakan emosi. amarah. Ledakan Iya. emosi yang selama ditahan. Ya betul sih. Jadi fasilitas sekolah kita punya bimbingan konseling BK, tapi mungkin kebanyakan tidak sesuai dengan mestinya. Malah BK itu lebih ke menghukum anak nakal dan lain-lain ya. Tapi jadi menurutku yang konkret itu sebenarnya di sekolah, dalam artian daripada menyalakan game dan lain sebagainya, lebih ke tepatnya bagaimana sekolah ini bukan memperketat keamanan sih, lebih ke menghidupkan kembali empati dan juga kepedulian antara masyarakatnya sih, siswa sekolah dan lain sebagainya. Mungkin tadi satu mungkin BK tadi, ruang BK untuk BK yang seharusnya dijadikan tempat diskusi itu dihidupkan lagi. Jadi ada kejujuran tuh antara siswa dan guru, biar dia itu pelong untuk cerita, tidak ada hal-hal yang ditakuti lagi kan. Itu satu. Terus yang kedua juga mungkin banyak kolaborasi antara sekolah dan juga influencer atau orang-orang yang mengedukasi supaya tadi mungkin mental health dan lain-lain itu nggak sampai kena menyerang teman-teman siswa dan sebagainya sih. Mungkin menurut aku itu yang lebih tepat sih untuk mencegah ini sih. Benar, karena hal-hal yang kayak gini nggak bisa kita anggap sepele. Nggak bisa dianggap sepele. Karena kalau misalnya guru atau siapapun gitu menganggap hal ini sepele, kan kayaknya kamu mah digeledekin doang. Betul. baper, Itu sih. Kan dia cuma bercanda, dia cuma ini. Padahal tuh bahaya ya. Bahaya itu yang Bisa gitu. jadi tragedi ini bisa terjadi berulang tuh. Mungkin karena awalnya dianggapnya bercanda. Aduh, kamu lemah banget sih orang Iya dibercandain gitu. doang. Padahal kan kita nggak tahu setiap orang tuh punya cerita. Sudut Apakah pandang dia punya, masing-masing kan, ya. dia punya trauma di masa lalu, Betul. pernah diinikan, pernah di itu kan. Kan kita nggak tahu akhirnya yang ngebuat dia tuh kayak makin down gitu. Padahal tuh niat dia tuh kayak jangan bully gue dong, tolonglah siapa gitu-gitu. Dia minta tolong, cuman pas minta tolong malah kayak yaudah itu mah Betul. urusan gampang, udah nggak usah baper lu gitu. Nah itu tuh yang paling PR besar ya. benar-benar bahaya tuh kayak gitu. Dan Benar sih.
Dan juga untuk mungkin yang teman-teman ya sini ya netizen yang sering bully temannya yang mungkin menganggap bully itu candaan, ingat ya, nggak ada kata lucu di balik air mata seorang yang kita bully ya. Jadi itu poinnya, nggak ada yang lucu dari sana. Kalau memang mau canda ya sewajarnya aja. Kalaupun kalau mau bully ya bully diri sendiri aja biar kita ketawa sendiri kan. Jangan bawa orang lain. Kadang kita nggak tahu nih problem orang lain itu seperti apa. Dia tersinggung nggak apa yang kita sampaikan dan lain-lain kan, kita nggak tahu karakternya dan lain-lain. Intinya harus pandai-pandai bersikap dan menjaga emosi, dan kita tahu bahwasanya setiap orang itu punya masalah dan sudut pandang masing-masing sih. Nah, dan kalau balik lagi ngomongin game ya, kalau misalkan dianggap si game perang atau game kekerasan ini sebenarnya lucu ya kadang-kadang ya kalau misalkan nyalain game. Padahal di game di zaman sekarang tuh banyak banget menghasilkan kayak ada e-sport itu mencemarkan mengharumkan nama bangsa banget tahu di luar. Di situ ada teamwork, di situ ada ngelatih otak buat makin cerdas gitu, kayak banyak banget potensi anak-anak muda untuk jadi kalau misalkan mau dicoba dilarang kayaknya nggak tepat sih. Mungkin pemerintah itu bisa fokus ke literasi digital dan kontrol si keluarganya itu gitu, bukan malah membatasi tanpa edukasi. Itu cuman kayak nutup luka tapi obatnya kagak ada gitu. Ditutupin doang lukanya ya bakalan kebuka kapanpun gitu. Ya tadi yang kita bahas tadi kan yang harusnya diperbaiki itu tadi ruang BK dalam artian bukan ruangan ya, tapi ruang diskusi BK itu diperbaiki. Ya tadi murid betul-betul cerita, bukan hanya sekedar formalitas kan, banyak ruang diskusi, banyak kolaborasi dengan influencer yang memang itu punya edukasi terkait mental health dan lain-lain sih. Justru sekarang banyak anak muda yang sering ngerasa sendirian gitu, nggak ada kayak punya masalah tuh nggak ada tempat buat cerita gitu, karena kalau misalkan cerita ke orang gitu mungkin nanti bakalan dianggap lemah, atau cerita ke medsos nanti bakalan dihina-hina sama netizen, kayak dibanding-bandingin baru segitu aja, gue dulu begini, gue dulu begitu, gue dulu bahkan lebih parah gitu. Itu yang bikin ngapain tapi sih. Disclaimer juga sih untuk teman-teman netizen Kampusnet. Jadi kalau mau curhat miminnya Kampusnet insya Allah open ya, terbuka dan benar. Siap untuk menerima curhatan kalian. Insya Allah Abian dan juga editor kita siap untuk menerima curhatan kalian ya. Karena ada pemerintah juga kalau masalah harusnya kayak nyiapin hotline gitu ya, kayak nomor telepon atau ya pokoknya itulah, nyiapin hotline nomor telepon kalau misalnya kayak kan di luar negeri tuh ada tuh yang dimana kalau misalnya pengaduan pengaduan kalau misalnya atau iklan-iklan yang berbentuk bullying. Nah biasanya tuh mereka tuh mencantum kayak hotline atau nomor gitu, kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama tolong hubungi nomor ini, siapa tahu mereka bisa membantu meringankan apa yang kalian rasakan gitu. Jadi emang mungkin sekarang waktunya untuk semua pihak kayak dari sekolah, orang tua sampai pemerintah tuh buat berhenti nyari kambing hitam. Kalau misalkan ada case-case kayak begini gitu, mungkin mulai ditinjau lagi sebenarnya kenapa hal yang kayak gini tuh bisa terjadi gitu. Celahnya tuh di mana? Berulang bahkan. Celahnya ada di mana, kayak pembulian sampai ada yang bunuh diri, sampai bahkan ini sampai ada yang bom. Astagfirullah. Untung aja nggak ada yang meninggal. Cuma 54 orang kalau masalah korban. Enggak ada ya. Kita masih bersyukur nggak ada yang meninggal ya. Bukan untung sih, mungkin bisa masih bersyukur juga. Meskipun nggak ada korban jiwa, tapi ini kan benar-benar jadi alarm yang harus diperhatikan sama pemerintah gitu. Betul.